Pemirsa, banjir bandang meluas di Sarolangun. 5 kecamatan terdampak dan ribuan rumah terendam hingga 4 meter. Wabub menyampaikan air masih naik di sejumlah wilayah dan pemerintah juga mengantisipasi potensi banjir kiriman ke wilayah lain. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sarolangun sejak Minggu dini hari semakin meluas. Pada Minggu pagi 26 April 2026, tercatat 5 kecamatan terdampak, yakni Batang Asai, Cermin dan Gedang, Libun, Sarolangun, dan Batin 8. Ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air dilaporkan mencapai hingga 4 meter. Bencana ini mendapat perhatian langsung dari Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika yang turun meninjau lokasi terdampak. Yang menyebutkan hingga Minggu siang sejumlah wilayah masih mengalami kenaikan debit air, mulai dari Teluk Kecimpung di Batin 8, Desa Baru di Kecamatan Sarolangun, dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Limun dan Cermin dan Gedang. Pemerintah daerah saat ini tengah melakukan upaya mitigasi, termasuk menyiapkan bantuan pangan dan dapur umum bagi warga yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi potensi banjir kiriman ke wilayah lain. 3 kecamatan menjadi perhatian, yakni Kecamatan Sarolangun, Pau, dan Mandi Agin. Hal ini perlu diwaspadai terutama jika curah hujan kembali meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Banjir bandang pada Minggu pagi juga melanda Kabupaten Merangin, khususnya di 2 desa yang berada di Kecamatan Pemenang Selatan. Banjir bandang yang terjadi pada Minggu pagi tidak hanya melanda 5 kecamatan di Sarolangun, namun juga terlihat terjadi di 2 desa yang ada di Kecamatan Pemenang Selatan, khususnya di Desa Selanggo dan Desa Pulau Buyur, Kabupaten Merangin. Meskipun banjir yang terjadi hanya hitungan jam, namun dampak dari banjir sendiri cukup dirasakan oleh warga desa, dengan total rumah yang terendam sebanyak 60 rumah dan sekitar 200 wilayah perkebunan warga. Berdasarkan laporan dari Kapolsek Pemenang Selatan, Ibtu Purnawarman menyampaikan, selain rumah-rumah warga, fasilitas umum, dampak dari banjir sendiri mengakibatkan 2 unit rumah warga mengalami kerusakan berat dan 1 unit rumah alami kerusakan ringan di Desa Selago. Sedangkan untuk Desa Pulau Buyur sendiri, 1 unit jembatan gantung putus sehingga membuat akses warga terganggu. Kapolsek mengatakan bahwa pihaknya meminta agar masyarakat dapat tetap waspada serta mengantisipasi adanya banjir susulan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Surya Abadi, Jambi TV. Sarolangun dan Merangin kembali berduka. April 2026 yang seharusnya menjadi masa transisi justru membawa duka mendalam bagi ribuan warga di sepanjang aliran Sungai Batang Asai dan Batang Tembesi. Jembatan putus, ribuan rumah terendam, dan akses desa lumpuh total. Tapi pertanyaannya, apakah ini murni bencana alam? Atau ada tangan manusia di baliknya? Banjir bandang pada tanggal 26 April kemarin menjadi salah satu yang terparah. Di Kecamatan Batang Asai dan Cermin dan Gedang, air bahkan mencapai atap rumah warga. 2 desa di wilayah Pemenang Selatan Kabupaten Merangin pun terendam banjir. Kerusakan infrastruktur tidak main-main. Jembatan gantung utama yang menjadi urat nadi ekonomi warga dilaporkan putus total diterjang arus deras. Analisis menunjukkan ada 3 faktor utama. Pertama, tentu intensitas hujan yang ekstrim. Namun, yang paling disoroti adalah faktor kedua, yaitu aktivitas peti atau penambangan emas tanpa izin. Aktivitas ini merusak struktur tanah di hulu dan memicu sedimentasi hebat. Sungai yang harusnya dalam, kini mendangkal. Dan yang tak kalah penting, faktor perilaku masyarakat. Kebiasaan membuang sampah langsung ke aliran sungai masih menjadi masalah klasik yang fatal. Tumpukan sampah ini menyumbat drainase alami dan memperparah pendangkalan. Akibatnya, saat volume air naik, sungai yang tersumbat sampah dan sedimentasi tambang ini tak lagi mampu menampung debit air, sehingga air meluap dengan daya hancur yang lebih besar ke pemukiman.
Permasalahan ini telah mengakibatkan kelumpuhan total pada aspek infrastruktur dan ekonomi, ditandai dengan putusnya jembatan gantung utama yang mengisolasi akses antar desa serta merendam ribuan rumah warga. Selain kerusakan fisik pada properti dan dokumen berharga, bencana ini memicu kerugian finansial besar akibat gagal panen pada lahan pertanian, hanyutnya peralatan kerja, serta krisis sanitasi akibat pencemaran sumber air bersih oleh sampah dan sedimen lumpur. Dampak ini akan menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat yang kini harus menghadapi risiko banjir di tengah ketidakpastian cuaca ekstrem saat ini. Langkah darurat harus diambil. Evakuasi dan bantuan logistik terus mengalir. Namun, pemulihan jangka panjang butuh ketegasan. Evaluasi total terhadap aktivitas tambang di hulu sungai dan percepatan rehabilitasi infrastruktur bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Selain ketegasan pemerintah menata dan menegaskan kebijakan, kesadaran kita untuk berhenti menjadikan sungai sebagai tempat sampah juga termasuk salah satu kunci utama. Kita butuh komitmen bersama agar bencana tahunan ini tidak terus terulang. Permasalahan ini seakan berbicara, bencana adalah pengingat bahwa alam punya batasnya sendiri. Mari kita jaga alam agar alam menjaga kita.